juga jika dalam agama Kristen itu Yesus adalah Tuhan sebagaimana yang tadi disebutkan Ustadz Masud, maka setiap ucapan Yesus itu berarti firman. Jadi di manakah firman ucapan-ucapan Yesus sejak lahir, artinya mungkin sejak seumuran anak saya yang ketiga sudah mulai bisa bicara, itu berarti firman. Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video tadi kita lihat cuplikan seorang muslim bertanya apakah Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Apakah setiap ucapan-ucapan Yesus itu adalah firman Tuhan? Ya, jadi kalau seandainya orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan, maka setiap perkataan Yesus juga adalah firman. Dan inilah yang ditanyakan oleh seorang perempuan muslim ini. Nah teman-teman sekalian, satu hal yang harus kita jawab bahwa Yesus Kristus, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Seringkali ditanyakan di mana ayatnya Yesus mengaku sebagai Tuhan. Ya, ingat satu hal teman-teman sekalian, kata Tuhan itu dari kata Lord atau dari kata kurios. Ya. Jadi teman-teman, jika kurios ini disandangkan kepada seperti Lord, ya dalam bahasa Inggrisnya Lord, jika disandangkan kepada manusia, disandingkan kepada manusia itu akan menjadi bermakna Tuhan. Dan kalau disandingkan kepada Tuhan yang adalah penguasa, ya maka dia bermakna Tuhan. Nah jadi teman-teman sekalian, di mana dalilnya Yesus mengaku sebagai Tuhan? Kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13. Apa dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kamu menyebut aku Tuhan dan Guru. Katamu tepat, karena aku memang Tuhan dan Guru. Ini adalah pengakuan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebaliknya jika kita mau bertanya kepada saudara-saudara kita muslim, di mana ayatnya? Ya, di dalam Alkitab yang pernah Anda temukan, Yesus katakan, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Itu tidak ada. Karena yang sering ditanyakan, tunjukkan di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan. Dan kita tunjukkan Yohanes 13 ayat 13. Itu selalu mereka tolak. Oh itu artinya Tuhan. Itu bukan Tuhan. Itu sudah dirubah-rubah oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Karena mereka tidak mengerti asal kata daripada Tuhan dan Tuhan itu. Tadi saya jelaskan ya Lord ya. Dalam bahasa aslinya kurios. Yang bermakna Tuhan dan Tuhan. Ini bukan hanya sekedar ya gelar, tetapi ini ditunjukkan kepada Sang Pencipta, teman-teman sekalian. Ini luar biasa sekali, ya, sangat sistematis apa yang dijelaskan oleh Alkitab kepada kita, ya. Dan jelas Yesus Kristus sudah ada sebelum dunia ada. Maka teman-teman yang selalu ditanyakan, ya kan Yesus Kristus punya Allah, dia punya Tuhan. Ya. Buktinya di mana? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, Yesus kan hanyalah utusan. Ya, kami tidak keberatan ketika Yesus dikatakan sebagai utusan. Tapi ingat, dia bukan utusan biasa. Dia ya adalah Tuhan. Dia adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kolose 1 ayat 15 berkata, dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Jadi Yesus Kristus adalah wujud daripada Allah yang tak kelihatan itu. Karena Allah Bapa itu adalah transenden. Ya, transenden teman-teman sekalian. Omnipresent. Ya, bisa hadir di mana-mana. Dan dia tidak pernah berteofani, dia tidak pernah berinkarnasi, dia tidak pernah menampakkan diri kepada manusia. Tapi siapa yang selalu dilihat oleh manusia adalah ya Dafar Elohim di perjanjian lama, di perjanjian baru, yaitu firman Allah yang telah menjadi manusia. Nah teman-teman sekalian, pertanyaannya di mana semua firman-firman Tuhan itu? Ya, sebelum saya jawab ini, kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Manurung, Pangeran Manurung, teman-teman sekalian, yang ada berikut ini. Monggo
Pak Manurung dijawab singkat aja supaya bisa. Soalnya pertanyaannya ini sebenarnya juga sudah menjadi lagu lama, jadi dijawab pun singkat aja gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Masalah anak-anak Yesus, kenapa dalam Injil itu tidak diceritakan umurnya begini, ini, lalu kenapa tidak diceritakan? Itu kembali saya katakan, yang menulis Alkitab adalah orang Yahudi, sehingga ketika kita ingin memahami Alkitab ini dengan benar, syarat satu-satunya kita harus belajar tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi, kebiasaan Yahudi, seseorang itu bisa melayani itu minimal usianya 30 tahun. Ada semua dokumen-dokumen kunonya, minimal 30 tahun. Makanya ketika Yesus, Isa Al-Masih melayani dalam Injil itu, beliau baru melayani setelah usia 30 tahun, setelah sinkron dengan aturan-aturan. Berarti kalau gitu Injil itu kan memang untuk orang Yahudi, bukan untuk seluruh umat manusia seperti dalam Al-Quran. Tidak. Perlu digarisbawahi, sama seperti Pak. begini Ibu. Apakah Al-Quran hanya sama untuk orang Arab saja? Diturunkan dalam bahasa Arab? Kan tidak juga. Kebetulan saja Nabi Muhammad diberikan oleh ridha Allah untuk menerima wahyu Allah, kan? Kan sama saja. Tidak juga Al-Quran hanya untuk orang Arab. Ini harus kita jujur. Jadi mari Bapak Ibu kita jujur dengan sejarah. Jadi teman-teman sekalian, itulah jawaban singkat daripada Pendeta Pangeran Manurung. Dan teman-teman sekalian, saya akan tambahkan hal ini. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali. Dalam penyampaiannya, si perempuan tadi setelah sudah dijelaskan di mana Yesus, mungkin barangkali pertanyaan itu firman-firman tadi itu ya, dari penjelasan Pak Manurung saya melihat mungkin ditanya di mana Yesus dari umur 13 tahun sampai 29 tahun. Nah, teman-teman sekalian, semuanya itu tidak dicatat karena itu sesuatu yang tentu tidak terlalu penting dan juga mengikuti tradisi orang Yahudi. Ya, Yesus Kristus itu baru bisa diekspos, baru bisa dijelaskan tentang pelayanannya dan baru mulai bisa mengajar itu di umur 30 tahun. Ya, teman-teman sekalian, karena itu harus berdasarkan dengan hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4 berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi berdasarkan hukum Taurat, orang bisa mengajar itu di umur 30 tahun. Itu sebabnya Yesus baru muncul di umur 30 tahun. Lagi pula teman-teman sekalian, sebenarnya jawabannya sudah disampaikan oleh Injil ya. Di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-25 teman-teman sekalian. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi teman-teman sekalian, kalau tulis semua itu, waduh, Alkitab saja udah setebal ini dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau tuliskan sedetail apa yang dikatakan oleh perempuan tadi, waduh, ngeri kali teman-teman sekalian. Makanya dikatakan oleh Alkitab, langit dan bumi ini pun tidak akan bisa memuat. Ketika Yesus tidur, ketika dia ya kemana, bagaimana, itu harus ditulis semua. Waduh, ngeri kali teman-teman sekalian ya. Jadi penulis Injil itu menuliskan hal-hal yang terpenting untuk membangun iman kita, membuat kita yakin, membuat kita percaya bahwa Yesus Kristus ini bukan tokoh fiktif. Yesus Kristus ini benar-benar ada. Dia datang mengambil rupa seorang manusia dan dia hadir di tengah-tengah orang Yahudi. Dia dididik oleh orang tuanya yang Yahudi juga, teman-teman sekalian. Jadi kita percaya ya dengan narasi Injil bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Lalu dijawab oleh perempuan tadi, teman-teman sekalian, si Muslim. Dia katakan, kalau begitu Injil itu hanya untuk orang Yahudi saja. Wah, ini konyol sekali kan? Ya, konyol sekali. Gitu ya. Mula-mula Injil itu, tapi disclaimer dulu saya teman-teman. Banyak teman-teman Islam ini yang tidak paham tentang Injil loh. Injil itu adalah evangelion dalam bahasa Yunaninya. Itu kabar baik. Kabar baik tentang apa? Yaitu pribadi Injil. Siapa dia? Yesus Kristus. Mulai kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, dan juga janji kedatangannya untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya, supaya di mana dia berada, semua pengikut yang percaya kepadanya juga berada. Dan kita tahu sendiri bahwa Yesus Kristus adanya di sorga. Dia katakan, aku pergi kepada Bapa. Bapa itu yang kita kenal sebagai Allah Bapa,
itu berada di sorga, teman-teman sekalian. Yesus katakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Setelah sudah selesai, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Yohanes 14 ayat 1-3. Nah, jadi ini menarik teman-teman sekalian. Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Itu yang harus dipahami oleh saudara-saudari saya Muslim. Injil itu adalah untuk segala bangsa. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Catat baik-baik, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Jadi bagi dunia, bukan kepada Yahudi saja. Yohanes 3 ayat 36 juga berkata demikian. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi teman-teman sekalian, harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Anda akan selamat. Tidak ada Juru Selamat. Banyak nabi, banyak rasul, banyak imam, banyak agama. Tapi tidak ada yang berani berkata dari antara para nabi yang dipercaya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang berani berkata demikian. Lantas teman-teman sekalian, Injil itu diberikan kepada orang Yahudi. Kenapa harus ikut-ikutan orang Indonesia? Ingat teman-teman sekalian, ada 5 ayat misi. Ya, jika memang Injil itu hanya untuk orang Yahudi, untuk apa Tuhan Yesus mengutus rasul-rasul, mengutus semua para pengikutnya untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa? Matius pasal 28 ayat 19-20. Dan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ya. Dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-15-16. Karena itu pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukum. Lukas 20 ayat 47. Dan berita keselamatan dan pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa. Dimulai dari mana? Dari Yerusalem. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Semuanya teman-teman sekalian disampaikan oleh Tuhan Yesus agar Injil ini bisa diberitakan kepada segala bangsa. Ya, dalam hari Pentakosta, ya, ketika Yesus sebelum hari Pentakosta, ketika Yesus itu naik ke sorga teman-teman sekalian, dia berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi bukan hanya untuk orang Yahudi, Bu ya. Itu yang harus dicatat, buang jauh-jauh, gitu ya. Jadi sudah kita jawab teman-teman sekalian, karena ini sebenarnya jelas ya, ini lagu lama, pertanyaan-pertanyaan yang memang udah membosankan. Tetapi kita ulang-ulang supaya apa? Supaya orang mengerti, supaya juga Kristen yang mendengar itu bisa mengerti tentang keimanannya. Baik teman-teman sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa like, share, subscribe juga channel Bang Laskar Kristus. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.